Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya karena saya tadi disuruh berbagi oleh sahabat saya yang bernama Kang Hamdan, ya, sahabat waktu di SMA, ya, kita sekolah, bagaimana dulu kita berangkat bareng, pulang bareng, bersama-sama, kita kalau ada tugas saling niron kita sama dulu, ya, pernah di organisasi juga bareng dengan saya di Sabtu Senja, ya, kita membangun Sabtu Senja. Ini sedikit pengalaman waktu SMA. Ternyata waktu SMA itu sangat singkat sekali rasanya bagi saya, cukup sedih sebenarnya. Sedih. Oh, jadi gitu kecapruk. Kesalahan betul kan. Ya, kadang ada sedihnya, ada bahagianya, tapi saya rasa banyak bahagianya ternyata. Ya, ada suka dukanya, itu sudah menjadi warna dalam hidup. Kadang dalam hal kita meraih cita-cita itu banyak sekali hambatannya. Jadi antaranya kita pasti akan mengalami rasa bosan belajar, bosan hidup, kadang bosan hidup kadang kita ya terus asa lah. Setidaknya kita pasti berangkat ke Pelagan, ya, kita tidur bareng tidur bareng di sini bukan negatif, tapi di taman, ya, di ruang terbuka lah, seperti itu. Kita ngopi bareng, nongkrong bareng, ya, begitulah dulu kita waktu bebas-bebasnya. Kita tidak mau belajar, kita bebas mencuri buku, kadang Pelagan, ya, Pelagan jongkosan, kita masih ingat. Kalau kita datang ke sekolah lain, ke SMA Semansa Parung Kuda, sekarang ke Semansa Cicuru, kita selalu dibully, apa, dibully, ya gak? Jawab apa tuh, men? Iya. Ya, benar ya. Dibully waktu itu ya. Kita gabung teater ya di Semansa. Cuman kadang kita jadi marginal. Artinya ya kita dari sekolah rendahan, artinya sekolah murah, sekolah terbelakang, baru saja berdiri. Kita jadi angkatan pertama gitu. Sekolah itu tidak ada maju-majunya dulu. Dan kita memberontak keadaan yang kita belajar jarang, guru jarang masuk, fasilitas sangat minim, sangat tidak ada, kita akan kesulitan belajar. Makanya kita waktu itu memberanikan diri ke sekolah lain yang lebih maju. Kita belajar di sana, mencari ilmu. Kadang ada ya perjuangan lah namanya, tapi di situ menemukan suatu proses belajar, proses hidup, dimana kita tidak mudah menyerah dalam situasi kondisi sesulit apapun. Kita akan mencari jalan keluar. Ke gunung, belajar di gunung, di Langgo, ya, belajarnya di mana saja, karena alam adalah guru yang terbaik. Itu filsafat kita dulu. Kehidupan adalah guru yang sangat berharga, ya, bahkan pengalaman lah adalah guru terbaik. Kita mencari pengalaman dimanapun pengalaman itu kita cari. Yang paling berkesan adalah waktu SMA itu ketika kita di sebuah organisasi, kita mulai, ya, sebut saja namanya Sabtu Senja, kita mulai ramai, banyak pengikutnya, kita mulai eksis ke Bandung, ya, kita melihatkan prestasi kita, eksistensi kita bisa tampil mewakili sekolah yang katakanlah belum ada nama di setingkat Jawa Barat, ya, Banten dan Jawa Barat. Cuman waktu itu kita mewakili sekolah kita, sangat bangga. Dan ketika kita pulang, malah kepala sekolah bilang apa waktu itu? Kepala sekolah kita bilang tidak menghargai, ya, banyak yang memberontak dan lain sebagainya, kata-kata yang ya tidak enak lah di kita.
mereka tidak dipinta biaya, padahal kita tidak minta ke sekolah gitu ya. Iya. Tidak. Kita mengandalkan kerja ya waktu itu, dagang, kerja kita bahas bersama, dagang ya. Ngamen itu si Hafiz, si Anjas ya. Itu si Anjas. Kita tidak lupa jasa mereka di rumahnya bikin es apa begitu? Es kelapa. Itu kan sangat perjuangan itu yang kita ingat ya, susah-susah akhirnya untuk ke Bandung. Setelah sukses ya begitulah, mereka mungkin tidak ingin namanya apa gitu lah, sehingga kita akhirnya dibubarkan. Itu sedihnya, tapi kita tetap di luar bikin pertemuan ya kan. Bisa ada pertemuan, masak-masak, hujanan di lampu ya, ngaliwat dan lain sebagainya. Dan setelah itu karena dilarang lagi berteater, kita ngaliwat selalu ngaliwat ya, masak, apalagi ke gunung, masak, main, jalan-jalan. Tapi dalam hal perkumpulan seperti itu kita menciptakan ruang diskusi. Kadang kita membahas politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, sampai filsafat. Ya waktu SMA jarang lah orang yang membaca filsafat. Kita sudah banyak berdiskusi ke situ, bahwa filsafat itu penting. Kita memperbaiki pikiran, mengolah pikiran, memperbaiki cara berpikir kita lewat membaca buku filsafat. Kita kenal dengan buku-buku para pembunuh Tuhan, Nietzsche, Sartre, siapa lagi, banyak lagi ya, filsuf-filsuf. Tapi itu sangat berat, sehingga teman kita Asep ya Asep jadi seperti api Jamalna. Dalam rahim ibuku tak ada anjing. Kata Asep tuh, iya dia kadang suka bingung sendiri dengan kata-katanya. Asep tuh ya persis wajahnya seperti api Jamalna. Saya kata-kata. Tahu api Jamalna? Tahu? Oke, pasti tahu, pasti ingat ya bukunya. Terus yang dari kamu, dan apa yang kamu berkesan waktu SMA? Ceritakan. Ayo kan cerita. Kameranya balik. Baru kumpul.